Mobile Legends Bang Bang telah jadi fenomena yang membangkitkan e-sports di Indonesia dan membuat Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata bagi pecinta e-sports di seluruh dunia. Gandaria City menjadi saksi seberapa besar animo Mobile Legends Bang Bang Southeast Asia Cup 2017 yang menjadi cikal bakal lahirnya kompetisi e-sports Mobile Legends terbesar di Indonesia, Mobile Legends Bang Bang Professional League atau yang kita kenal dengan MPL. Besarnya keinginan pemain-pemain untuk dihadirkan skena kompetitif di Indonesia terdengar oleh Munton. Bisa dibilang, ini adalah antusias yang terbalas. Dengan sistem online qualifier, setidaknya ada 2.000 tim yang ikut serta pada MPL Indonesia Season 1. 10 tim terbaik terpilih. Dari nama-nama tim tersebut, banyak yang menyangka bahwa kompetisi ini akan menjadi milik dua nama tim besar, RRQ O2 dan EVOS Esports. Namun, tim kuda hitam NXL sama sekali tidak melonggarkan mental mereka. Dan pada akhirnya, mereka menjuarai MPL Indonesia Season 1 sebagai The Kingslayer. EVOS Esports dan RRQ O2 makin menunjukkan gigi. Dua tim besar ini akhirnya bergesekan di Grand Final dalam laga El Clasico para bintang besar, di mana RRQ O2 memiliki Lemon, sedangkan EVOS memiliki Jazz No Limit. El Clasico ini dimenangkan oleh Sang Raja yang akhirnya mengklaim mahkotanya, RRQ O2. Mendominasi di Season 1 dan Season 2, EVOS Esports dan PSG RRQ harus pulang lebih awal. Ini adalah tahun milik Sang Raja Langit, Onyx Esports. Pada Season 3, Onyx mengukir sejarah sebagai satu-satunya tim yang tidak pernah kalah di MPL Indonesia. MPL Indonesia membuktikan diri sebagai epicentrum kompetisi Mobile Legends di dunia dengan menjadi pionir franchise league yang membuat kompetisi ini semakin profesional. 8 tim terdaftar di franchise league ini. Ada EVOS Esports, RRQ, Genflix Aerowolf, Bigetron Esports, Onyx Esports, Geekfam ID, Aura, dan Alter Ego. Pada Season 4, rivalitas RRQ dan EVOS Esports kembali membahana di Grand Final. Dominasi EVOS Esports tidak bisa dibendung dan membuat EVOS Esports mendapatkan piala MPL perdananya dan mengamankan tiket ke kejuaraan dunia M1 bersama dengan RRQ. MPL Indonesia season keempat. Pada gelaran M1, terbukti bahwa Indonesia adalah epicentrum Mobile Legends di dunia. Pertandingan yang digelar secara offline di Axiata Arena Malaysia menjadi pengukuhan bahwa El Clasico EVOS Legends versus RRQ memang jadi yang teratas di dunia Mobile Legends Bang Bang. Karena Grand Final dikuasai oleh dua tim ini dan pada akhirnya dimenangkan EVOS Esports. Pada Season 5, rivalitas EVOS Legends versus RRQ Hoshi makin mengental. Keduanya sama-sama ingin mengamankan piala keduanya. Pada Grand Final, dua rival ini kembali bertemu. EVOS Legends yang kehilangan beberapa roster utama di Season 4 akhirnya harus kembali menyerahkan mahkotanya pada raja dari segala raja, RRQ Hoshi. Saking besarnya penghargaan kepada MPL Indonesia, Munton bahkan merilis Battle Emote 8 tim MPL Indonesia di dalam Mobile Legends Bang Bang menjelang season ke-6 dimulai. Pada season ini, Bigetron Alpha, Onyx, dan Alter Ego enggan menyerahkan kompetisi ini kepada dua rivalitas tertua di Mobile Legends Bang Bang. Mereka bermain apik sehingga membuat Grand Final dihadirkan oleh tim baru, yaitu Alter Ego versus RRQ Hoshi. Namun pada akhirnya, Sang Raja justru mematahkan kutukan back-to-back champion dan menjadi tim paling banyak memegang piala di MPL Indonesia. Season 7 tetap berjalan di tengah pandemi. Meskipun demikian, demi menjawab antusias para penikmat Mobile Legends di Indonesia, MPL Indonesia jadi satu-satunya negara yang mengadakan kompetisi MPL secara offline.
Berjalan dengan cukup baik, MPL Indonesia Season 7 memperlihatkan tim-tim yang makin kompetitif dan regenerasi player berbakat. Pada akhirnya, EVOS Legends memboyong piala keduanya setelah menumbangkan Bigetron Alpha pada laga Grand Final. Hal ini menjadikan LJ sebagai pemegang piala terbanyak. 1 piala ketika di NXL, 2 piala ketika RRQ Hoshi back-to-back champion, dan 1 piala terakhir dia raih bersama EVOS Legends. Sebelum Season 8, MPL melebarkan sayapnya, menunjukkan kompetisi ini bukan hanya milik Indonesia, tapi juga dalam skala dunia. Setelah berjalan 7 season, kini MPL Filipina menjadi MPL kedua yang mengadaptasi franchise league. Selain itu, kompetisi ini juga lahir di beberapa negara. Di dataran Asia Tenggara, MPL Kamboja siap memanaskan kompetisi. Di luar Asia, tepatnya di tanah Amerika Latin, MPL Brazil juga resmi digelar. MPL semakin naik kelas untuk perebutan title teratas. Ini waktunya mereka naik pentas dan membuktikan bahwa merekalah yang paling pantas. Jadilah saksi pertarungan mereka